Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, selamat sore. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan yang sehat pastinya. Dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dalam program Ngobrol Virtual pada sore hari ini. Dan tentu saja di setiap edisi kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik dari berbagai cerita kisah inspiratifnya. Dan tentu saja di edisi kali ini, Jumat 2 Desember 2021, kita akan ngobrol dan berbincang dengan salah satu narasumber yang juga baru-baru ini mendapatkan sebuah penghargaan di Australia. Untuk itu, saya sebelumnya akan mengundang dulu dan menyapa Ibu Lili Yulianti Farid. Halo, Assalamualaikum Ibu Lili, selamat sore. Baik, Ibu bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Sebentar, kayaknya aku... Ya, apa suara saya kedengeran? Oke, kedengeran Bu. Sore ya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, aku agak kurang stabil posisinya karena lagi ikut pengajian di Masjid Komunitas Indonesia di Melbourne. Tadi dikasih ruangan di dalam, tapi suara penceramanya mungkin akan bocor di obrolan ini, jadi saya keluar dulu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Jadi sekedar informasi juga nih Tribuners, narasumber kita hari ini lagi di lokasi di Melbourne. Jadi keren banget ya kita bisa ngobrol virtual. Itulah kenapa walaupun di tengah wabah COVID pandemi 19, kita masih tetap bisa sharing, ngobrol virtual, dan salah satu program dari Tribun Timur juga pastinya. Dan narasumber kita pada hari ini langsung dari Melbourne nih. Kita bincang-bincangnya, pasti bakalan seru banget. Dan tentu saja tema kita pada sore hari ini adalah mengenai bagaimana seorang Lili Yulianti Farid meraih IDFace Achievement Award dan Australia Indonesia Institute Award. Dan kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, Tribuners, kita akan kenalan dulu lebih jauh dengan beliau. Saya akan membacakan CV beliau. Tapi di sini, Masya Allah, banyak sekali sebenarnya Experience Education Awards juga. Dan saya akan bacakan beberapa biar Tribuners nih kenal juga sama beliau lebih jauh lagi seperti apa sehingga beliau bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Baik Tribuners, Lili Yulianti Farid PhD adalah Postdoctoral Research Fellow di Monash Indigenous Studies Center Monash University Australia. Ia adalah pendiri dan direktur Makassar International Writers Festival bersama rekan sutradara film Riri Riza yang mendirikan organisasi budaya Rumata Art Space di Makassar pada tahun 2011. Lili juga menerima penghargaan alumni terbaik University of Melbourne 2016, Anugerah Kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia pada 2018, dan juga membawa Makassar International Writers Festival menjadi pemenang International Excellence Award London Book Fair 2020. Dan baru-baru ini, kalau saya tidak salah pada tanggal 3 Desember hari ini ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Ibu Lili baru saja mendapatkan penghargaan Achievement Award IDFace dan Australia Indonesia Institute Cultural Leader Award 2021 dari pemerintah Australia. Wow, dan bukan hanya itu, saya akan membacakan sedikit tentang beliau juga. Untuk education, PhD The University of Melbourne Gender Studies 2011 sampai 2015, MA The University of Melbourne Gender and Development Studies 2002-2003, Graduate Diploma di University of Melbourne Gender and Development Studies 2021 juga sampai 2002, Bachelor Hasanuddin University Makassar Indonesia 1990 sampai 1995. Ada banyak juga awards yang beliau dapatkan.
Saya sebutkan salah satunya, alumni of the Years of Women Empowerment Australia Global Alumni Awards 2020. Beliau juga menjadi The Best Literature Festival International Excellence Award London Book Fair 2020 seperti yang tadi awal saya bacakan. Dan tentu saja Ibu Lili ini akan berbagi cerita inspiratif serta sepak terjang dan proses karir beliau dalam beberapa menit ke depan bersama kita dalam program Ngopi. Baik Bu Lili, sebelum kita lebih banyak berbincang, hari ini sibuk apa aja nih Bu? Oke, sekarang lagi ikut kegiatan pengajian rutin di Masjid Komunitas Indonesia di Melbourne. Insya Allah sih kita tiap hari Jumat pengen silaturahmi lagi karena udah bisa bertemu secara langsung. Mungkin Mbak Kinan juga dengar bahwa Melbourne adalah kota dengan masa lockdown yang terpanjang di dunia ya. Kita tuh di lockdown secara total 245 hari gitu sepanjang 2020 sampai 2021. Jadi insya Allah kita bisa bertemu dengan teman-teman karena ada masjid yang dibangun atas upaya gotong royong di sini dan ini menjadi semacam platform buat kita untuk menjalin silaturahmi. Lalu hari ini juga baru selesai menghadiri penyerahan award dari Australia Indonesia Institute. Baru aja tadi selesai dan senang sekali karena tentu saja ini menjadi sebuah pengakuan ya dari pemerintah Australia atas berbagai kegiatan yang telah saya lakukan untuk menghubungkan Australia dan Indonesia, khususnya di bidang kebudayaan dan pengabdian masyarakat selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini. Gitu. Baik, Bu Lili. Sebelumnya congratulations terlebih dahulu. Saya sebagai warga Sulawesi Selatan, anak muda Sulawesi Selatan dan warga Indonesia pastinya bangga sekali. Dan ya, baik, kalau Bu Lili. Kalau yang idea festival itu penyerahannya hari Minggu kemarin ya, itu akhir Desember, 29 Desember kalau nggak salah. Itu yang mengejutkan sih ya, karena Idea Festival ini kan festival kreatif terbesar di Indonesia ya, udah berlangsung 10 tahun dan mereka memperingati 10 tahun festival mereka di Jakarta dengan memberikan penghargaan ke sejumlah tokoh di berbagai bidang. Menurut saya penghargaan itu yang membuat saya tuh terkesan gitu, karena orang ternyata mengikuti kiprah kita secara diam-diam dan memberi pengakuan, sehingga bagi saya dan teman-teman yang bekerja bersama saya ini menjadi sumber energi yang baru lah kembali untuk merencanakan banyak kegiatan ke depan gitu, Kinan. Dan pastinya jadi mood booster lagi ya Bu ya, jadi super system. Betul, iya. Iya. Biar kedepannya pasti makin giat lagi, makin lebih karya-karyanya lebih lebih keren lagi pastinya ke depannya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kenapa? Enggak, kalau kerennya sih aku nggak terlalu fokus ya, apakah kegiatanku keren apa enggak. Aku tuh lebih fokus mengukur dampak. Jadi ini mungkin juga tips buat teman-teman yang lagi bergabung di sore ini. Kalau kan banyak pertanyaan tuh, gimana sih caranya bikin kegiatan? Dari mana idenya? Suka gitu kan? Iya, pasti. Ini mau berbagi tips dulu. Jadi sepanjang pandemi ini, 2 tahun ini tuh saya secara serius belajar tentang theory of change. Jadi tentang teori perubahan. Lalu juga saya secara lebih serius mendalami tentang berbagai strategi untuk mengukur dampak dari setiap kegiatan yang kita kerjakan. Karena kalau kita nggak bisa punya parameter dari awal ya, untuk menjawab secara filosofis, kenapa sih kita bikin kegiatan A, kenapa kita bikin kegiatan B gitu, kenapa nggak kegiatan C. Lalu apa manfaatnya buat kemanusiaan dan untuk dunia yang lebih baik. Nah,
kita harus bisa memberi jawaban dan alat ukur yang tidak abstrak, tapi dia mesti jelas gitu. Jadi alat ukurnya mesti jernih gitu ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini yang menurut saya yang perlu dipertajam oleh siapapun, baik oleh individu maupun oleh organisasi ketika melakukan sebuah kegiatan. Gitu. Tapi benar sekali ya Bu, kalau untuk setiap kegiatan benar, kadang kita tuh mikirnya, wah keren nih dinilai sama orang-orang. Tapi sebenarnya kadang kita lupa, sebenarnya dampaknya atau impact dari kegiatan yang kita buat ini apa sih? Dan aduh, saya sangat senang sekali bisa sharing dan membahas hal itu. Tapi gini loh Bu, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang semua penghargaan ataupun juga yang baru-baru ini Ibu dapatkan, banyak sekali sebenarnya Tribuners yang mau tahu sebenarnya gimana sih sosok Lily Julianti Farid itu. Boleh nih Bu diceritakan sedikit masa remaja lah, masa kecil juga boleh, masa remajanya Ibu sampai berkuliah di Melbourne, sedikit boleh lah, silakan Bu. Kalau mungkin dari kecil ya sampai remaja nih ya, mungkin nggak yang pernah tahu udah kenal sama saya. Benar-benar. Saya itu dikenal orang sebagai anak yang selalu bertanya. Jadi pengen tahu, semua hal saya pengen tahu. Dan itu juga barangkali yang membuat saya menjadi wartawan ya, ketika selesai kuliah di Unhas saya jadi wartawan di Kompas. Jadi wartawan di Kompas, kemudian setelah dapat beasiswa ke Melbourne untuk S2, saya melanjutkan karir jurnalistik saya bekerja di Radio Australia. Dan justru setelah saya selesai, saya pergi ke Konjen KJRI dan pengelola beasiswa bilang bahwa saya diterima nih kerja di radio Jepang dan Japanese Broadcasting Company. Gimana nih? Oh ya, kalau selama kamu bisa membawa nama Indonesia, pergi aja gitu kan. Itu sebagai Indonesian Specialist. Jadi itu barangkali ya, jadi keingintahuan. Nah, tapi kita tidak dilahirkan dengan keingintahuan sebenarnya ya. Kita dilahirkan sama gitu ya, tapi lingkungan yang membentuk kita untuk merangsang kita terus-menerus menggunakan daya pikir kita. Jadi semua hal yang ada di depan kita itu tidak bisa kita terima dengan begitu saja. Kita harus tahu asal-usulnya. Kalau pakai metode jurnalistik, kita harus tahu 5W1H-nya gitu kan. Ini apa, ini kenapa bisa ada, kapan dia ada, terus kenapa dia bisa ada di sini, untuk siapa gitu kan. Dan kita harus bisa punya keinginan terus-menerus untuk mencari tahu itu. Almarhum ibu saya tuh selalu menceritakan masa kecil saya sebagai seorang anak yang selalu menangis di hari Jumat kalau ada hal yang dia nggak bisa penuhi gitu ya, atau dia merasa ada haknya yang dilanggar. Itu kata ibu saya, kamu tuh nggak bisa dilanggar haknya, kamu akan protes, kamu akan nangis. Dan katanya dari kecil saya nggak bisa melihat ketidakadilan gitu. Jadi misalnya kalau ada arisan keluarga, terus misalnya ada Lily, tuh si tukang tanya datang lagi, itulah saya. Udah terkenal. Orang yang suka bertanya. Gitu. Oke. Dengan jargon, seru sekali sebenarnya, dengan jargon si tukang tanya ini yang Ibu Lily bawa dari masa kecil, remaja, yang mungkin Kinan bisa bilang hal inilah yang membawa seorang Ibu Lily bisa sampai pastinya di titik ini, di samping perjuangan-perjuangan Ibu Lily yang lain dengan background si ingin tahu ini, si tukang tanya ini pastinya. Tapi apa sih yang membuat Ibu Lily sangat tertarik untuk misalnya mempelajari dunia kepenulisan, bahkan di dunia jurnalistik? Apa sih yang membuat Ibu sebenarnya, kenapa sih harus ngambil itu? Tertarik dengan hal itu? Saya sangat percaya pada kekuatan kata ya, jadi bahasa alat komunikasi kita. Saya sangat percaya itu. Kemampuan kita menyusun argumen dan menyampaikannya dengan artikulatif, menurut saya itu modal terbesar kita. Apapun disiplin ilmu yang kita geluti atau profesi apapun yang kita akan raih ya untuk karir kita, kalau kita punya soft skills, komunikasi yang luar biasa baik, sehingga orang yang mendengarkan penjelasan kita bisa paham apa yang kita maksud, atau orang yang mendengarkan semua argumen kita ikut percaya pada argumen kita, itu modal.
Itu modal yang luar biasa. Nah, dan itu lagi-lagi tidak lahir satu paket dengan lahirnya kita sebagai bayi, bukan. Jadi dia adalah sebuah proses yang membutuhkan lingkungan yang membuat kita tuh terus-menerus bisa percaya pada kekuatan nalar. Itu yang selalu saya percaya. Jadi misalnya kalau kamu percaya banget dengan sains ya, tadi pagi saya baru bicara diskusi panjang dengan suami saya, misalnya ya kita lagi mendiskusikan almarhum Nurholis Majid ya, karena kita cerita panjang lebar tentang bagaimana sih ya kondisi Indonesia hari ini yang krisis panutan ya, tidak ada role model lagi. Kami tadi pagi tuh sarapan sambil ngomongin Bung Hatta dan Pak Nurholis Majid. Jadi saya bilang, ya memang kita tuh di dalam cita-cita Cak Nur itu, Cak Nur itu dia membayangkan manusia Indonesia itu cemerlang akalnya, tapi mulia akhlaknya, gitu kan? Yeah. Nah, ini kan adalah dua hal yang hanya bisa terjadi kalau kita nggak berhenti bertanya kan, mempertanyakan banyak hal, kemudian mengembalikan semua apapun yang kita lakukan setiap hari ke prinsip-prinsip dasar. Jadi values nih yang paling penting berperan. Gitu. Nah, soal values ini menurut saya ini juga yang jadi PR besar di Indonesia. Karena pengalaman pribadi saya ya di berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, jarang sekali saya bertemu dengan orang ya yang tinggi jabatannya apalagi dan punya pengaruh luar biasa yang masih bisa memaparkan berbagai hal dari sudut pandang nilai dan prinsip. Yang banyak saya temukan orang tuh mudah kagum karena kemasan. Jadi kemasannya mewah ya, kalau bikin acara spanduknya gede banget. Udah gede banget spanduknya. 75% dari spanduk yang gede itu wajah si penguasa. Bisa wali kota, bisa gubernur, bisa presiden, bisa rektor. Iya, itu saya kalau pulang ke Indonesia bertahun-tahun ini sebelum pandemi ya, karena ini udah 2 tahun lockdown, saya tuh sakit kepala karena 2 hal. Satu karena kualitas udara yang semakin buruk. Kedua karena polusi gambar. Terlalu banyak wajah manusia yang saya lihat di banner. Di Indonesia, itu satu dari sangat sedikit negara di dunia yang acara vaksin COVID-19-nya itu pakai wajah pejabat dan penguasa. Itu aneh. Kita mau vaksin, kok ada wajah penguasa di situ ya, di banner vaksinnya? Loh, itu gimana sih? Iya benar. Tapi apa sih Bu yang membuat Ibu sampai di titik ini dan juga merasa kalau ada nggak sih satu pengalaman yang menurut Ibu Lili, wah ini nih yang membuat saya sampai di titik ini. Pengalaman yang paling berkesan deh Bu Lili, yang bisa dibagi sama teman-teman Tribuners di antara semua pengalaman yang paling mengesankan. Satu aja. Gimana, kita masih terhubung sama Ibu? Benar, kita akan mencoba menghubungi Ibu kembali. Sepertinya jaringan di Melbourne juga memang agak tidak mendukung. Tapi kita masih akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya lagi seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau
menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Dan mohon maaf tadi kita sempat terjeda karena mungkin juga ada kesalahan teknis karena kita juga terbatas ya dengan jarak yang cukup jauh, tapi tidak menjadi masalah karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah kembali terhubung dengan narasumber kita, sudah ada kembali Ibu Lili. Halo Ibu Lili, bisa dengar suara saya? Halo, bisa dengar saya? Ibu, sudah jelas kembali ya Bu ya? Kamu lagi. Iya. Baik Ibu, tadi sempat terpotong nih dari cerita pengalamannya Ibu yang begitu mengesankan. Sebenarnya sahabat-sahabat Tribuners juga kepo dan ingin tahu sebenarnya apa sih pengalaman yang paling mengesankan dari hidup seorang Lili Yulianti Farid. Silakan Bu. Pengalaman yang paling mengesankan ya banyak sih ya, tapi kalau boleh disebut satu, saya tuh selalu terkesan kalau bertemu dengan orang yang tulus dan bersungguh-sungguh pengen belajar, karena ini makin lama makin jarang nih ya kita lihat orang yang betul-betul memberikan komitmennya yang luar biasa pada hal yang dia kerjakan dan juga tulus banget gitu ya. Itu saya selalu terkesan dan selalu terinspirasi dengan kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini, karena dari mereka lah saya bisa mendapat kesempatan untuk melihat lebih dalam lagi tentang komitmen saya sendiri gitu ya. Karena menurut saya itu niat dan ketulusan itu tuh yang susah dijaga kan. Kalau yang lain-lain sih ketemu orang hebat, ketemu orang yang banyak gelarnya, atau ketemu orang yang luar biasa pengaruhnya dalam hal kekuasaan politik dan seterusnya, atau ketemu orang yang kaya misalnya ya. Ya saya nggak terlalu tersentuh, tapi kalau ketemu orang yang betul-betul percaya pada niat dan
dia percaya banget dengan apa yang dia kerjakan, itu saya sangat menikmati dan mensyukuri pertemuan dengan orang-orang seperti itu. Karena dari mereka tuh saya belajar banyak dan dapat energi yang luar biasa. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Lili. Betul sekali ya bahwa setiap orang yang kita temui pasti ada pembelajaran atau ada sesuatu hal yang bisa kita pelajarin dari setiap orang baru, dan saya sangat setuju sekali dengan hal itu. Nah, mungkin berikutnya di samping pengalaman tentu saja ada berbagai macam proses dan tahap, bahkan fase-fase perjuangan yang pernah Ibu Lili lewati dong pastinya. Tapi boleh nih diceritakan sedikit juga Bu Lili, sebenarnya sepak terjang atau proses karir Ibu Lili dimulai dari kapan sih? Dan itu seperti apa? Dari kapan ya? Nggak tahu ya, maksudnya gini, karir itu kan kita tuh sangat sangat linear kadang melihatnya karena sistem pendidikan kita. Jadi kita dianggap mulai berkarir setelah kita selesai kuliah, kan? Setelah saya pindah ke Australia, saya melihat orang bisa berkarir setelah dia SMA. Bahkan di kelas 1, kelas 2 SMA, anak-anak di sini tuh udah bisa ngasih tahu orang tuanya bahwa dia nggak mau kuliah. Dan itu bukan satu hal yang memalukan. Jadi kenapa mereka memberitahu keluarga atau orang tuanya ya, atau gurunya, guru pembimbing bahwa dia nggak mau kuliah, supaya dia nggak perlu capek-capek belajar semua mata pelajaran yang akan diujikan di ujian akhir gitu. Kan nggak mau masuk universitas. Jadi ada jalur yang memang orang nggak perlu masuk universitas, dan kalau kamu nggak kuliah nggak berarti kamu nggak punya masa depan, kan? Tapi kita tidak minimal di generasi saya itu bukan hal yang bisa saya lihat sebagai sesuatu yang bisa menjadi alternatif. Karena saya lahir di tengah generasi yang semuanya serba seragam di bawah Orde Baru, ya. Kalau kamu SMA, kalau kamu pintar banget, kamu masuk fisika. Kalau nggak terlalu pintar banget tapi masih pintar, ya biologi. Kalau nggak bisa masuk biologi, kamu masuk SOS. Paling buruk ya kamu jadi anak bahasa atau anak budaya gitu. Ada peringkatnya, ada kasta. Ilmu itu diberi kasta. Kalau masuk perguruan tinggi, wah kamu hebat banget kalau masuk kedokteran, ya. Atau masuk hukum, atau jadi anak ekonomi. Tapi kalau kamu masuk sospol atau belajar antropologi, arkeologi, waduh kasihan banget. Itulah kita. Jadi kita memberi kasta pada banyak hal gitu ya. Nah, itu juga dengan karir. Karir juga begitu. Orang tidak lagi melihat bagaimana proses itu dibanggakan, tapi selalu outputnya atau dampaknya yang bisa dilihat secara langsung. Ini misalnya ya, orang bangga banget kan kalau dia udah S2 atau S3, tapi kita nggak pernah bisa tahu apakah orang itu memang ngerjain sendiri disertasinya gitu ya. Makanya kemarin itu saya suka bercanda gitu. Keluarga saya itu semuanya rata-rata S2, tapi kita nggak tahu S2-nya kayak gimana gitu. Itu kalau saya udah arisan keluarga terus nanya gitu, saya kena marah loh. Kamu kenapa nanya-nanya proses orang belajar? Saya bilang nggak tahu ya, aku cuma pengen tahu aja itu dia benar-benar sekolah atau kenapa ya? Nah, bicara soal karir, ada satu hal yang saya pelajari ya, kurang lebih 30 tahun berkarir. Karir saya itu streamnya atau bidangnya itu komunikasi. Komunikasi ya. Jadi saya percaya sekali bahwa bidang inilah yang saya tekuni sebagai praktisi, tapi bukan sebagai akademisi ya, jadi praktisi. Nah, komunikasi ini kan model dan turunannya banyak sekali ya. Jadi saya dari wartawan kemudian menjadi konsultan komunikasi, communication specialist berpuluh-puluh tahun, dan dari situ saya belajar bahwa untuk hidup ya, itu tadi saya udah bilang ya, bahwa apapun profesi yang teman-teman pilih, tapi communication skills itu harus selalu diasah. Harus selalu diasah. Karena itu yang membuat kita mendapat kesempatan yang tidak diraih orang lain. Bukan karena kita lebih pintar, tapi karena kita bisa menyampaikan ide kita dengan lebih jelas gitu. Itu menurut saya. Jadi karir saya dimulai ketika saya mulai menulis cerita
di usia 14 tahun. Wow. Usia 14 tahun itu saya SMP, saya menang juara menulis cerita bersambung di majalah Gadis waktu itu. Itu SMP kelas 2. Honornya saya masih ingat. 60.000 dikirim pakai pos wesel. Itu nggak ada yang tahu pos wesel lagi ya sekarang. Iya. Sekarang kan pakai electronic money ya, ditransfer. Ya kita ke kantor pos, kita ngambil. Tapi bangga banget rasanya punya uang sendiri dari hasil menulis gitu. Nah setelah itu di SMA saya hobi sekali ikut berbagai lomba karya ilmiah gitu. Nah kalau tulisan karya ilmiah selalu menang. Tapi saya tidak pernah menang kalau lomba majalah dinding. Apapun yang saya masukkan kalau lomba majalah dinding saya nggak pernah menang. Jadi kalau ditanya apa kesan yang apa salah satu hal yang berkesan dalam hidup kamu, Lili? Bilang saya nggak pernah bisa menang ya kalau ikut lomba majalah dinding. Iya. Baik. Tapi Bu Lili nggak pernah bisa menang lomba, tapi sampai di titik ini malah Ibu Lili bisa mendirikan pada 2011 mendirikan bersama salah satu sutradara film Riri Riza, mendirikan organisasi budaya Rumata Arspes. Nah mungkin ini juga sudah tidak asing lagi ya Tribuners, sudah banyak sekali yang mungkin sudah mengenal Rumata Arspes ini. Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi seorang Ibu Lili mau mendirikan organisasi Rumata Arspes ini? Sebenarnya untuk apa sih Bu? Sederhana aja sih, untuk kembali ke Makassar ya bersama Riri. Riri dan saya kan lahir di Makassar. Kalau Riri dia SD kelas 5 udah pindah ke Jakarta karena ayahnya pindah tugas ke Jakarta. Kalau saya lebih lama di Makassar. Saya 30 tahun hidup saya di Makassar. Jadi semua episode penting dalam hidup saya itu ada di Makassar terjadi ya. Saya menikah, saya melahirkan, kemudian nanti 2 tahun anak saya usia 2 tahun kami pindah ke Australia. Nah, sebelum membangun Rumata bersama Riri, saya bersama suami saya itu membuat sebuah program beasiswa penulisan karena suami saya juga wartawan ya. Sampai sekarang dia senior producer di ABC, Australia Broadcasting Corporation. Nah, kami punya beasiswa yang namanya beasiswa musim panas. Itu tahun 2006 sampai 2009. Jadi setiap musim panas, waktu itu saya masih bertugas di Tokyo dan suami saya sekolah di Swedia, kita ketemu di Indonesia setiap musim panas, maksudnya liburan tahun musim panas, dan kita tuh ngasih beasiswa penulisan untuk Citizen Journalism Project. Jadi ada project namanya Panjingkul, kami kerjakan 5 tahun, sistemnya lewat fellowship, kita biayain biaya internet dan biaya transportasi dan ngasih honorarium penulisan buat Citizen Journalism Project ini. Dan ini adalah Citizen Journalism Project pertama di Indonesia. Tapi memang diniatkan hanya sebagai project 5 tahun karena setelah itu saya pindah lagi ke Melbourne untuk sekolah S3 gitu. Nah, waktu saya bersiap-siap ke Melbourne itu, saya ketemu Riri dan kita ngobrol lah. Kita sama 2 orang yang gelisah dan pengen berbuat sesuatu untuk Makassar. Hanya kita sepakat lah, ayolah kita mulai gitu. Jadi sebenarnya kita udah mulai ngobrol 2008. Riri punya rumah masa kecil di kawasan Gunung Sari. Lalu kita mulailah bikin crowdfunding, lalu kita membangun struktur organisasinya. Dan karena selama di Australia saya banyak belajar dari berbagai kegiatan di LSM di sini, akhirnya saya mencoba menyusun formulasi volunteerism gitu ya. Jadi bagaimana membentuk sebuah metode intergenerational volunteerism. Jadi artinya kita membentuk sebuah tim kerja yang sifatnya lintas generasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh yang bekerja di Rumata sekarang ini, partner kerja saya itu adalah anak-anak muda yang luar biasa hebatnya. Mereka 20 tahun lebih muda dari saya, ya 21 tahun lebih muda dari Riri ya 1 tahun di atas saya. Jadi kita percaya sekali dengan kerja lintas generasi ini. Dan yang paling banyak belajar dengan konsep lintas generasi ini justru kami, karena yang ingin kami bongkar
berdua di budaya kerja di Makassar, nggak boleh lagi ada tradisi senior. Karena senioritas itu membuat kita tuh bangga tapi nggak punya dasar gitu. Iya. Kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih berkuasa semata karena kita lebih tua. Dan kita selalu memandang enteng anak muda. Itu yang kita bongkar habis-habisan di Rumata. Telinga saya lebih banyak saya pakai mendengar orang-orang yang jauh lebih muda dari saya. Ya, saya juga bisa marah sama anak-anak muda ini. Tapi saya berharap kalau saya marah mereka nggak lembek, mereka nggak baper, mereka nggak nangis. Mereka justru harus tertempa gitu. Dan mereka boleh marah balik pada saya sebenarnya. Itu semua. Karena menurut saya banyak sekali hal yang kita bisa kerjakan dengan lebih efektif, dengan lebih baik, kalau kita yang lebih tua itu punya jiwa yang besar untuk mendengarkan orang-orang yang lebih muda dari kita. Anak-anak muda ini punya keahlian, kecepatan berpikir, kecepatan menangkap fenomena-fenomena baru yang tidak dimiliki oleh generasi saya. Gitu. Iya. Kalau saya masuk ke dalam lingkungan pergaulan mereka dan merasa lebih hebat, nggak akan ada pekerjaan-pekerjaan yang bagus dan luar biasa yang lahir dari Rumata. Nggak akan ada, nggak mungkin ada. Hanya dengan modal mendengarkan anak-anak muda ini dengan sungguh-sungguh dan percaya pada kemampuan mereka dan memberikan rasa percaya diri bagi anak-anak muda ini untuk berjalan secara setara dengan kami yang lebih tua, barulah kita bisa bekerja dengan hebat. Kalau yang tua kemudian cuma gila hormat, pengen dihormati, pengen disanjung, pengen dipuji, ngapain gitu. Iya. Saya paling benci tuh kalau dipanggil, ya senior, ya mari ki senior. Wah itu nggak mau saya. Kalau bisa sih nggak usah panggil saya kakak ya. Saya juga nggak mau panggil kalian adik. Ayo kita setara aja gitu. Karena kita harus bisa betul-betul duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, baru kita bisa hebat bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau ada senioritas dan kita cuma dihormati cuma gara-gara kita tua, kita nggak akan mau belajar. Mungkin saya share aja ya. Saya tuh tiap pagi meluangkan 1 jam sebelum saya memulai kegiatan saya untuk membaca. Saya sekarang pakai Blinkist. Jadi personal growth, new strategy, communication strategies, itu saya pasti luangkan satu jam pertama dalam rutinitas saya untuk menyimak semua Blinkist. Terus saya juga berlangganan beberapa newsletter yang harus saya baca dulu, selesai semua baru saya bisa mulai kerja. Karena kalau enggak, saya enggak punya sesuatu yang baru untuk saya bagi dengan tim kerja saya. Gitu. Baik Bu Lili. Seru sekali ya Tribuners sharing Bu Lili pada sore hari ini, dan saya sangat tertarik sekali juga tadi dengan kata iya senior, dan betul-betul Bu, kata-kata itu tuh menjadi salah satu asupan ya, khususnya di berbagai circle sebenarnya, bahwa dengan statement itu malah banyak jiwa anak muda yang merasa, oh dia senior saya nih, dia lebih pandai nih, seperti yang tadi Ibu Lili ceritakan, sehingga yang merasa junior itu tidak punya wadah untuk dia bisa lebih percaya diri, dan communication skill-nya tuh sudah lebih cepat ngedown gitu loh Bu. Dan memang semua yang tadi Ibu sempat sampaikan juga mengenai Rumata Art Space ini bisa menjadi wadah untuk anak muda, di mana tadi saya sangat senang sekali dengan kata-kata Ibu Lili bahwa kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Wow, keren banget. Tapi Bu Lili tidak cukup sampai di situ pastinya obrolan kita. Kenapa? Karena di samping semua pencapaian seorang Ibu Lili pastinya mengalami tantangan juga. Dan sebenarnya tantangan yang paling berat, atau menurut Ibu Lili tantangan apa sih yang pernah dilewati selama sepak terjang atau masa karir seorang Ibu Lili? Saya menghadapi banyak tantangan, tapi tantangan yang paling berat menurut saya adalah ketika kita bertemu atau berada di satu circle di mana orang hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar, melihat apa yang mereka mau lihat, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Itu berat banget. Terus terang, itu berat banget. Jadi ada orang yang bodoh tapi dia nggak tahu dirinya bodoh.
Ada orang yang sedikit pintar tapi dia udah merasa pintar banget. Itu juga berat banget kerja di satu lingkungan kayak gitu. Lalu ada orang yang tidak secure dan harus selalu dipuja-puja oleh bawahannya baru dia merasa harinya berbahagia. Wah, itu berat banget tuh hidup di tengah-tengah toxic environment kayak gitu tuh, menurut saya tantangan paling besar. Nggak tahu ya, dulu saya tidak setajam ini kalau berbicara, tapi sekarang saya harus belak-belakan bilang ya bahwa kita ini kan kadang selalu mengemukakan hal-hal yang sangat religius ya, bahwa ya kita umat Islam yang saling menghargai, lalu niat itulah yang menentukan apa yang kita kerjakan gitu kan. Nah, lalu agama mendorong kita untuk terus-menerus belajar dan percaya pada ilmu pengetahuan. Hal seperti itu kan kita temui gitu dalam teks, tapi dalam kehidupan keseharian tuh kita lupa pada itu semua. Itu tantangan yang paling berat menurut saya. Jadi bukan bahwa tantangannya karena teknologinya belum semaju negara lain, bukan, atau dana bantuan nggak melimpah atau fasilitas nggak melimpah seperti di negara-negara maju, bukan itu tantangan yang menurut saya paling berat. Tantangan yang paling berat menurut saya adalah values, jadi nilai dan prinsip. Karena semakin hari semakin sulit kita bertemu dengan orang yang teguh pada pendirian, pada prinsip, dan menjaga integritasnya itu. Yang ada kita banyak banget bertemu dengan orang yang dia ngomong lain tapi yang dia kerjakan juga lain gitu. Itu yang, dan menurut saya itu kalau saya ditanya ya soal tantangan tuh lebih pada soal karakter. Jadi bekerja dengan orang yang punya karakter yang bagus itu adalah anugerah luar biasa buat saya. Jadi kalau ketemu orang yang memang karakternya mulia sekali, luar biasa, itu saya tuh nggak pernah berhenti bersyukur. Karena hanya dengan bertemu orang-orang seperti itulah saya juga bisa menjaga nilai-nilai yang saya yakini dalam hidup saya. Gitu, Mbak. Baik, Bu Lili. Wow, tapi di dalam perjalanan seorang Ibu Lili, perjalanan kehidupan, karir, dan apapun itu, sampai sekarang siapa sih yang menjadi inspirasi Bu Lili? Ya banyak ya, dalam setiap pertemuan saya dapat banyak mutiara dan hikmah. Dari suami saya belajar bahwa kita itu harus jujur. Kita tidak boleh membungkus kalimat-kalimat kita dengan puja-puji yang palsu gitu. Suami saya bilang, kamu jangan mudah terharu, jangan mudah kagum, dan jangan mudah puas gitu. Itu aja. Dari ibu saya belajar bahwa kebaikan pada orang itu bukanlah kebaikan yang dilakukan dengan memberikan yang paling kecil yang kita punyai. Itu. Ibu saya mengajarkan itu. Kalau kamu mau bersedekah setiap hari Jumat, jangan ngasih uang 1.000 atau 5.000 atau 10.000, kasih 1 juta setiap Jumat. Itu ibu saya. Oh, banyak banget 1 juta. Dia bilang, karena kamu niatkan kamu ingin bersedekah 1 juta setiap hari Jumat, insya Allah semua daya pikirmu akan membuat kamu punya penghasilan yang membuat 1 juta setiap Jumat itu bukan lagi sesuatu yang mengganggu hidupmu. Ya. Gitu kan? Betul apa sekali. makna 1 juta setiap hari Jumat kalau kamu bisa dapat 100 juta sebulan? Misalnya itu kasarnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau kamu sudah pelit pada kebaikan, tidak mau berbagi harta, tidak mau berbagi ilmu, tidak mau berbagi network, Tuhan akan marah loh. Karena banyak hal yang diberikan Allah itu gratis semua. Gratis semua yang diberikan Allah. Udara kita nggak bayar. Kita nggak bayar kan bernafas. Iya. Kenapa kamu mau kasih 10.000 setiap hari Jumat? Itu saya belajar banget dari ibu saya yang kayak gitu. Iya. Wow, terima kasih Bu Lili untuk jawabannya yang sangat mengesankan. Benar sekali loh, kenapa kalau penghasilannya 100 juta malah mau sedekahnya 10.000? Ya, baik Bu Lili. Baik Bu Lili, untuk itu sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, sebenarnya sudah banyak sekali ya yang mengirimkan pertanyaan, tapi saya akan bacakan salah satu pertanyaan yang terpilih nih.
Udah gelap ya, maaf. Udah maghrib. Oh, di sana udah maghrib ya, Bu? Iya, iya. Oh, iya, iya. Oh ya, gimana, Baik, Bu. gimana? Ini salah satu pertanyaannya adalah dari Nisa 12. Halo Kak Lili, senang sekali dalam program ini saya bisa mengajukan pertanyaan, mungkin pertanyaan yang paling dipilih dari yang lain. Bu Lili bisa sampai di titik ini ada proses perjuangan yang sangat luar biasa, dan bisa jadi saya juga ingin menjadi seorang Lili kedua. Baik-baik. Aduh, jangan kamu harus jadi seseorang, jadi Nisa yang jauh lebih baik dari saya. Ya, dan jadi Tapi Lili gini ya. kedua. Apa sih yang membuat Jangan. Kak Lili bisa bertahan sejauh ini, bahkan bisa mencapai semua mungkin cita-cita yang sudah didambakan dari masa kecil? Boleh sedikit, Kak? Oke. Silahkan, Kak, mungkin dijawab sebelum kita akhiri. Keren nih pertanyaannya. Ya. Yang bisa membuat saya menjadi seperti hari ini karena campur tangan banyak orang. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup saya ini bukan kerjaan saya sendiri. Kreditnya nggak ke saya gitu. Mungkin saya yang berbicara, tapi semua yang sudah saya alami, yang sudah terjadi itu adalah berkat pengorbanan banyak orang. Gitu. Saya bisa sekolah karena suami saya bersedia keluar dari pekerjaannya sehingga kita bareng-bareng pergi ke luar negeri. Terus anak saya juga begitu, orang tua saya juga begitu. Di rumah banyak kegiatan yang terjadi, ya saya cuma ikutan nyumbang ide saja, tapi yang mengerjakannya banyak sekali orang di sana yang punya kontribusi yang luar biasa. Orang yang percaya dan kemudian berjuang bareng-bareng gitu. Ini saya pengen menyapa dulu teman-teman saya di Aliansi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli COVID-19 Makassar yang kemarin baru saja menyelesaikan penelitian panjang. Kita melakukannya secara independen, bukan karena proyek atau apa, tapi karena kegelisahan kita untuk pengen nyari tahu nih, ini apa sih yang terjadi di Makassar terkait penanggulangan COVID. Jadi kita berbulan-bulan bekerja. Saya pengen mengapresiasi teman-teman di sana, ada kami, ada Amril, ada Isda, ada juga teman-teman aliansi yang lain yang bekerja ikhlas dan tekun dan memberikan komitmennya 100% loh. Di antara banyak sekali kewajiban dan komitmen mereka di kehidupan keluarga dan karir mereka gitu. Di rumah juga begitu. Semua orang bekerja dan merasa bahwa kita tuh sedang mengerjakan sesuatu untuk membuat kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik. Dan itu konsep-konsepnya tuh nggak ada yang abstrak, semuanya terukur dan semua percaya. Itu yang paling penting. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang bisa membuat kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi seperti ini gitu? Di mana ya ketemu? Kita kan nggak mungkin secara tidak sengaja aja ketemu gitu. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya yaitu tadi komunikasi. Orang tahu ide kita. Orang tahu ide kita tahu ide orang lain, dan udah, kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Jadi Nisa kalau misalnya bisa lebih dari Ibu Lili, jangan jadi Lili kedua, harus bisa di atasnya Bu Lili. Ada papanya lah. Baik Bu Lili, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita sebenarnya masih mau ya menggali Ibu Lili ini, mumpung beliau menyiapkan waktunya untuk sahabat-sahabat Tribuners. Tapi sebelum kita akhiri, satu closing statement dong Bu, pesan Ibu Lili kepada seluruh anak muda. Silahkan Bu. Singkat aja sih ya, yang saya lagi jalankan ini juga terinspirasi oleh pesan dari Mahatma Gandhi ini ya. Kalau kamu pengen melihat perubahan, jadilah orang yang membuat perubahan itu. Jadi jangan menjadi orang yang menunggu perubahan itu. Be the change you want to see in the world. Gitu. Ya. Wow. Terima kasih banyak Ibu Lili untuk closing statement yang sangat luar biasa, kisah inspiratif yang sangat luar biasa, dan juga segala sharing ceritanya pada hari ini, storytellingnya, dan Kinan sangat merasa bahwa saya juga sebagai anak muda benar-benar harus belajar banyak dari cerita Ibu Lili dan juga cerita-cerita orang yang lainnya yang pastinya bisa memberikan kita banyak inspirasi. Terima kasih banyak Ibu Lili untuk waktunya sudah mau diluangkan dan berbagi dengan teman-teman dalam program Ngopi, dan semoga sampai di
perbincangan kita sore hari ini. Kita bisa bertemu lagi di ruang diskusi lainnya. Sehat-sehat Bu Lili dan sukses terus karirnya, dan semoga dengan Rumah Ta'ar Space juga bisa melahirkan pemuda-pemuda dan anak muda yang pastinya ke depannya bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa khususnya di masyarakat. Tentu saja seperti itu. Ya. Dan terima kasih Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini dalam program Ngopi. Dan tentu saja terima kasih juga untuk seluruh kru yang bekerja pada hari ini. Saya Kinan Aulia mewakili seluruh kru yang bekerja pamit. Selamat sore dan sampai jumpa pada program Ngobrol Virtual lainnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.